Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Nyasar ingin mempresentasikan proyek kami terkait topik modeling menggunakan algoritma BERT. Anggota kami ada tiga yaitu Agato, Arachel, dan saya sendiri, Daniel Molay. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan API. Untuk proyek PubMed Journal Scraper ini sendiri terdiri dari dua layanan API utama. Yang pertama adalah API scraping untuk mengambil data artikel dari PubMed secara otomatis. Dan yang kedua ada API preprocessing untuk membersihkan, menormalkan, dan menyiapkan data hasil scraping. Keduanya berjalan secara terpisah dan dapat diakses melalui endpoint HTTP. Next. Selanjutnya, untuk setiap hasil scraping akan dikembalikan dalam format JSON dalam bentuk seperti ini. Yang pertama ada title, yang kedua ada abstract, lalu ada autorsnya, ada dalam bentuk array, lalu ada journal conference name-nya, selanjutnya ada publisher-nya dan juga tahun publish-nya. Selanjutnya ada DOI dan yang terakhir ada group name-nya, yaitu dari kelompok nyasar, kelompok kami. Next. Selanjutnya data hasil scraping disimpan dalam format CSV atau JSON dalam folder data atau shared data. Next. Selanjutnya untuk preprocessing data, data dibersihkan dengan bantuan NLTK di mana terlebih dahulu mengecek missing value dan statistik dasar. Lalu data ditokenisasi, kalimat di lowercase, dan dilakukan lemmatization, menghapus stopword dan tanda baca, lalu melakukan filtering. Selanjutnya untuk embeddings, setelah preprocessing data dapat diubah menjadi embeddings untuk keperluan analisis lanjutan. Data di embeddings menggunakan BERT. Next. Oke, untuk selanjutnya itu statistik dasar. Kita dapat melihat statistik dasar dari artikel ini seperti tahun awal itu 1962 dan tahun terakhir itu 2025. Total artikel yang kami scrap itu berjumlah 10.999, dengan jurnalnya itu berjumlah 2.482. Visualisasi bubble code ini berfungsi untuk melihat kata-kata yang sering muncul. Selanjutnya adalah kontainerisasi dua service serta log dan monitoring. Bisa dilihat di Docker ini ada layanan scraping dan layanan preprocessing. Sedangkan Grafana dan Prometheus ini untuk layanan log dan monitoring. Selanjutnya training data dan hasil. Setelah data dibersihkan dan diprocessing, kami melakukan training data menggunakan Lovebird di di mana dapat hasilnya jumlah topik kita ada 170 dengan coherence score 0,37. Ini hasilnya memang sangat kecil karena datanya sangat banyak. Untuk modelnya itu dibuat dilatih di sini di topik model bertopik. Dan selanjutnya eh, hasilnya men- kami memvisualisasikan 5 topik teratas berdasarkan keywordsnya seperti keywords health, information, system, management. Lalu di setiap keyword kami buat menjadi sebuah topik. Topik ini dibuat secara manual butuh karena kami masih butuh cara yang lebih advance lagi untuk agar topiknya itu dibuat secara otomatis. Baik, sekarang untuk tampilan ML Flow-nya sendiri, di mana kita gunakan ML Flow itu sebagai tracking eksperimen dan juga modeling, dan juga berfungsi untuk membuka file dari GitHub kita sendiri, yaitu tracking_mlflow.py. Dan untuk membukanya sendiri, sudah sempat dijelaskan oleh partner kami, yaitu Daniel, dengan membuka localhost 5000 jika di setup. Nah, kemudian pada tampilan ML Flow kita sendiri, itu terdiri atas berbagai macam data, diantaranya ada tampilan eksperimen machine learning yang sedang berjalan, yang terlihat bahwasan model juga menggunakan algoritma bitopik yang terdiri dari 10.989 dokumen. Kemudian juga terdapat panel di sebelah kanan itu menunjukkan metrik utama seperti coherence score-nya dan juga jumlah topiknya. Sehingga memungkinkan kita juga untuk melacak dan mengolah seluruh life scale model machine learning-nya secara sistematis. Next. Kemudian untuk tampilan di presentasi ini adalah 3 file besar yang akan disimpan di divisi. Nah, di tampilan ini itu menunjukkan sistem penyimpanan file yang ada di platform divisi atau data version control.
yang sudah terintegrasi dengan workflow kami juga. Terdapat 3 file besar yang disimpan secara terdiskusi. Di antaranya ada D7, A9, dan 6D yang masing-masing dengan ukuran yang cukup signifikan juga. Kemudian sistem ini juga berfungsi untuk memastikan data konsistensi dan versioningnya juga yang proper untuk dataset machine learning kami yang nantinya akan disimpan dalam file mlruns, betafik_model.pkl, dan juga seluruh hasil dari JSON. Next. Nah, kemudian ini adalah dashboard monitoring real time-nya untuk di monitoring of Grafana-nya sendiri. Untuk log Prometheus tidak ditampilkan karena data Grafana ini diambilnya dari log Prometheus, di mana di dashboard monitoring ini menampilkan performa sistemnya secara real time menggunakan Grafana dan juga Prometheus, sehingga grafik ini menunjukkan beberapa metrik-metrik penting, di antaranya pre-processing dan juga processing duration dalam 5 menit terakhir. Dan di bagian bawah juga kita bisa melihat skor koherensinya, dan workload di tengah juga memberikan visualisasi kata-kata kunci yang dominan dalam dataset. Next. Nah, terakhir ini adalah tabel top keywords untuk setiap topik yang ada, di mana sistem ini menunjukkan bahwasannya kita berhasil mengidentifikasikan topik-topik utama mulai dari Health Information System, Information Management and XR Planning, dan juga Privacy Preserving Electronic Health Records, dan lain-lainnya lagi. Di mana setiap keywordsnya ini juga punya bobotnya masing-masing yang menunjukkan tingkat relevansinya terhadap topik tersebut dengan rentang nilai mulai dari 0,0139 hingga 0,02770, namun tidak termasuk dengan data-data yang lain. Dan next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya kami akan melanjutkan cara penggunaan atau mendemonstrasikan proyek yang akan kami lakukan. Yang pertama itu melakukan membuild Dockernya dan menjalankan Dockernya. Itu dengan rumus Docker Compose Hub. Setelah Docker Compose di-up, akan terlihat semua layanan telah dijalankan di kontainer. Untuk melihat hasil scraping, kita menggunakan port 5000 di localhost itu dengan endpoint API scraps dan results. Terlihat bahwa API memberikan respon dengan jumlah artikel itu jumlah 10.989 dengan result abstrak, author, doi, group name, jumlah, dan sebagainya itu sampai 10.000 artikel. Dan untuk setelah itu, di bagian journal scraping preprocessing itu kami membuat layanan di port 5001. Oke, tadi ini endpointnya itu API Professional Training itu dengan metode POST. Terlihat hasilnya itu 0,38, message itu udah training selesai dengan end topicnya itu 166. Ini berbeda dari sebelumnya karena sudah beda training. Terus untuk trainingnya itu ada di script ini, topic model trainer. Terus dia disimpan di bertopik model.pkl. Untuk selanjutnya, eh, endpoint workload. Ini kita akan memeriksa workload ya terlebih dahulu. Membuat workload dengan endpoint API preset workload dengan metode get. Setelah proses berhasil, ini itu akan merespon dengan image URL API preset workload dan PNG workload message itu dengan workload successfully. Itu eh, mengapa endpoint image dan endpoint workload itu berbeda karena untuk memproses workload di Grafana itu memerlukan dalam bentuk PNG. Jadi kami mengubah terlebih dahulu dalam bentuk PNG. Jadi untuk melihat hasil dari workloadnya kami dengan membuat
endpointnya workload aja. Tetap dengan metode get. Ini adalah hasil dari workload yang telah dibuat. Oke, selanjutnya adalah endpoint embeddings dengan jalur API preprocess embeddings dengan metode get, di mana hasilnya adalah seperti ini. Lalu untuk embedding sendiri dapat didapat dari kode preprocess ini di sini di bagian menyebutkan untuk mendapatkan embedding dari BERT. Ini fungsi dari embedding ini adalah sebagai representasi vektor dari data, di mana eh, setelah ditokenisasi data-data ini ke- harus mendapatkan arti atau sebuah hubungan dari dari token dari satu token dengan yang lain. Oke, selanjutnya untuk training sudah sebelumnya dengan metode POS. Selanjutnya kita melihat matriks dari model yang telah di-training dengan endpoint, API preprocess, dan matrix. Metodenya adalah get. Terlihat bahwa matriks-matriks yang didapat dilihat di sini tuh general 1 170, hmm, CPU-nya 746, eh, proses CPU-nya itu 746, terus coherence score-nya 0,38. Hmm, hmm, hmm. Preprocessing-nya untuk duration itu seluruhnya itu 15 menit. Untuk per endpoint itu ada yang 428, 41, 0,04 dalam milisecond. Oke, itu saja. Dan untuk request latensinya itu 175, dan itu aja matriks-matriks yang bisa saya bacakan. Lalu untuk top keywords-nya itu dengan endpoint top keywords dengan metode get dapat dilihat bahwa keyword-keyword manajemen sistem information blockchain dan blockchain base itu bisa jadi menjadi topik health information system. Maksudnya manajemen sistem dan informasi itu dijadiin satu topik yang bernama health information system. Blockchain, blockchain base sama secure itu di dibuat jadi topik information management HR planning. Ini merupakan kesalahan karena membuat topik ini merupakan secara manual. Jadi keyword-keyword teratas itu jadi kadang berubah-berubah. Sebelumnya ini merupakan information management, sekarang jadi blockchain based. Itu bisa diubah di topik ini. Itu dia ada dalam kode ini. Dia sebelumnya kan di sini tuh top keywordsnya information management. Padahal di keywordnya ada blockchain, blockchain based dan secure. Yang seharusnya dia di topik yang ada di eh, ma- matrix yang bukan matrix, indeks yang kedua. Oke, untuk selanjutnya untuk endpoint sudah selesai semua. Oke, selanjutnya akan menampilkan MLflow em, tracking kami. Terlebih dahulu itu eh, kontainernya di stop dulu agar bisa menjalankan di terminal. Oke, bisa dulu. Terus masuk ke VNV agar bisa menjalankan mlflow.ui dengan cara kode VNV scripts.activate bukan slash. Oke, selanjutnya Nah, dari sini baru kita bisa mengakses dari ML Flow-nya sendiri dengan cara kita mengetik di terminal yaitu MLflow UI. Oke, karena di sini sudah
dapat output dari sistemnya sendiri, di mana letak dari ML-flow-nya sendiri itu ada di 127.0.0.1, portnya 5.000. Bisa kita akses secara langsung dengan link yang diberikan. Tunggu sebentar, kemudian nanti akan ada tampilan-tampilannya juga, dan mungkin berbeda, sedikit berbeda dengan tampilan yang ada di presentasi, namun dengan formatnya tetap sama, tetap tetap isi-isinya tetap sama, hanya datanya saja yang berbeda karena sempat dikonfigurasi baru lagi. Dan di sini tunjukkan juga mulai dari source modelnya, parameternya, metriknya juga, serta coherence score-nya, serta entropinya juga. Lalu, baik, setelah ini kita akan menampilkan divisinya juga untuk mencari domain yang berada di mana dengan cara melakukan divisi remote list. Nah, nantinya akan diberikan link Z drive yang ketika diakses itu akan menuju ke divisi TM yang bisa dilihat di website masing-masing, yaitu dan bisa ditunjukkan. Nah, ini yang akan muncul ketika kita mengaksesnya, di mana di dalamnya kita bisa masuk lagi ke files. Nah, sebelum files itu nanti akan ada folder MD5 juga, lalu baru muncul 3 file besar yang disimpan secara terdistribusi dengan masing-masing yang memiliki ukuran yang cukup signifikan. Lalu Sedikit terakhir, menambahkan, bentar, sedikit menambahkan untuk file-file besar yang ada itu ada ML-Lance, bertopik model, dan seluruh hasil JSON. Semuanya sudah di dalam seluruh sudah dibuat dalam divisi. Itu seperti ini. Ini juga udah dan models. Oke, lanjut. oke, selanjutnya kita mau coba mengakses Grafana-nya untuk melakukan monitoring, di mana di awal kita akan mengan Docker Compose app. Oke, nanti setelah ini akan ada ditampilkannya juga untuk di Docker Desktop-nya, mulai dari Grafana-nya, terus juga API scraping-nya, API PubMed-nya juga, sama API, sorry, untuk Prometheus-nya juga. Mungkin untuk yang pertama kita akan akses dulu untuk localhost port-nya 9090 untuk di Prometheus-nya. Oke, di sini untuk tampilan di Prometheus-nya itu sendiri, mulai dari monitoring statusnya, ada target health, rule health-nya, juga service discovery-nya, dan di targetnya sendiri sudah dijelaskan terkait API-API untuk preprocessing-nya, mulai dari endpoint-nya, label, scrape-nya juga, hingga statusnya seperti apa, dan untuk API dari scraping-nya. Lanjut. Kemudian ini untuk tampilan dari Grafana-nya sendiri. Lalu di sini setelah kita mengakses portnya sendiri, kita akan diminta untuk memasukkan email, yaitu admin dan passwordnya menyasar. Oke, nah, di sini udah masuk ke dashboard home-nya. Baik, setelah nanti kita mengakses dan kita sudah login dengan password dan username yang benar, kita akan tampil ke dashboard, yang dimana dashboard sebelum sudah muncul juga topik underscore modelingnya, yang bisa kita langsung akses. Baik, nanti setelah dibuka, itu akan tampil hasil monitor kita, mulai dari latency time-nya berapa, lama waktu processing-nya berapa, jumlah topik, serta coherence score-nya, serta word cloud-nya yang ada dari dataset tersebut, serta jumlah artikel yang kita gunakan, yaitu ada 10.989. Selain itu juga, nanti akan ditampilkan keyword per topiknya, mulai dari keywordnya ada manajemen, sistem, dan berbagai macam keyword lainnya. Setelah nantinya akan dipilih topiknya, di antaranya di sini ada topik
yang mulai dari Health Information System, Information Management and HR Planning, Privacy Preserving Electronic Health Record, dan Information Data Security. Lalu di masing-masing keyword tersebut juga memiliki weight-nya tersendiri yang bervariasi. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan kode utama untuk melakukan proses scraping, yaitu file pubmed.py yang ada di folder Journal Scraper, lalu folder Spiders. Selanjutnya, file ini berisi Spider Scraping yang bertugas mengambil data artikel dari PubMed. Untuk struktur kelasnya, kita menggunakan kelas PubMed Spider yang merupakan turunan dari Scrapy.spider. Nama spidernya sendiri adalah PubMed_spider dan hanya diizinkan mengakses domain dari PubMed. Yang pertama-tama di sini ada custom setting untuk mengatur berbagai parameter penting seperti user agent agar tidak mudah terdeteksi sebagai bot, delay per request untuk menghindari blokir, dan juga jumlah halaman maksimal yang akan di-scrap. Selanjutnya ada lokasi dan format file scraping, ya, lokasi dan format file scraping dan default request headers-nya yang menyerupai browser asli. Bawah. Di sini fungsi start request akan mengirim request pertama ke PubMed dengan kata kunci default dan membawa metadata seperti nomor halaman dan batas maksimum halaman. Selanjutnya, fungsi parse di sini akan dipanggil untuk setiap halaman hasil pencarian. Di sini kita mengambil semua elemen artikel di halaman tersebut. Untuk setiap artikel kita ekstrak judul, penulis, dan kutipan jurnal. Lalu kita lanjutkan ke halaman detail artikel untuk mengambil data lebih lengkap seperti abstrak. Nah, untuk pagination-nya, atas. Nah, untuk pagination-nya, jika halaman saat ini belum mencapai batas maksimum, Spider akan membangun URL untuk halaman berikutnya dan mengirim request baru, sehingga scraping berjalan secara otomatis hingga batas yang ditentukan. Lalu untuk parse detailnya, di halaman detail artikel, fungsi di parse detail akan mengekstrak judul, abstrak, daftar penulis, nama jurnal atau konferensi, tahun publikasi, lalu DOI, dan juga group name. Lalu ada beberapa fungsi bantu seperti clean text untuk membersihkan judul, extract authors untuk mengambil dan memisahkan nama penulis, lalu ada extract abstrak untuk mengekstrak abstraknya, lalu ada extract jurnal, dan juga ada extract year. Selanjutnya ada extract DOI untuk mengambil DOI-nya, dan extract group untuk kita berikan dengan template nama kelompok kami yaitu kelompok nyasar. Selanjutnya ada build next URL untuk membangun URL untuk page selanjutnya, pagination. Dengan struktur seperti ini, Spider dapat berjalan otomatis mengambil data dari banyak halaman dan menyimpan hasilnya dalam format JSON yang rapi. Semua proses sudah diatur agar efisien, anti blokir, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saran pengembangan. Dari proses pelatihan diperoleh 166 topik dengan nilai coherence score sebesar 0,381. Sedikit lebih baik dibandingkan nilai sebelumnya yaitu 0,371 dengan 173 topik. Namun nilai coherence ini masih tergolong cukup rendah yang menunjukkan bahwa topik yang terbentuk belum terlalu koheren atau jelas dalam maknanya. Penamaan topik juga masih dilakukan secara manual berdasarkan kata kunci dominan yang dihasilkan oleh model. Walaupun telah disiapkan skrip penjadwalan .sh untuk menjadwalkan scraping otomatis menggunakan cron job, fitur ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, proses scraping tetap dilakukan sekali dan dashboard Grafana hanya menampilkan data statis, tidak terhubung ke data yang diperbarui secara berkala atau real time. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk penjelasan proyek kami, PubMed Journal Scraper. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Dadah.